Halo sobat, selamat datang di channel Mas Review Film. Kali ini Mas akan mereview sebuah film yang berjudul The Protector Tom Yugong. Film ini resmi dirilis pada tanggal 8 September 2006 di Amerika Serikat yang mengambil lokasi syuting di Sydney, negara Australia. Oke, tanpa basa-basi, tanpa cincong apapun lagi, mari saja kita masuk ke cerita alur film ini. Cekibrot. Kisah bermula diawali oleh seseorang anak kecil yang bernama Kam. Kam adalah penjaga terakhir dari garis keluarga yang pernah menguasai gajah perang pada masa Raja Thailand. Secara tradisional, hanya gajah yang paling sempurna yang berhasil mempertahankan tahta dan sangat berhati-hati dalam membesarkan gajah-gajah tersebut. Kemudian Kam tumbuh membentuk hubungan baik dengan gajahnya yang bernama Poryai dan anak Poryai yang bernama Kord. Setelah itu mereka sering berkumpul bareng sampai-sampai gajah tersebut yang namanya Poryai sering membantu dalam aktivitas keluarga si Kam. Setelah itu tiba-tiba ada festival Songkaran. Nah, dalam festival Songkaran itu Kam mengajak si Kord untuk berjalan-jalan sambil melihat festival itu. Dan betapa kagetnya Kam ketika dia mendengar suara tembakan, dan kemudian setelah dia menoleh dari belakang, ternyata si Kord sudah tidak ada di belakangnya. Ternyata Kord sedang mengejar seorang bocil yang mengganggunya dengan menembakinya oleh pistol mainan, dan yang membuat si Kord pun hilang. Dan kemudian gajah dicuri dengan bantuan Mr. Sutep. Gajah yang dicuri ini yang bernama Gajah Kord, anaknya si Poryai. Nah, kemudian setelah kejadian itu, Kam tidak tinggal diam. Kam melakukan upacara di Thailand sana untuk berlindung dan berjaga-jaga ketika dia sudah masuk ke area luar negeri. Jadi kayak upacara apa ya, jenis kayak menyelamatkan diri supaya dia nanti ke tujuan bisa selamat, kurang lebih seperti itu. Dengan keadaan yang ada tembakan tadi, ternyata yang ditembak adalah si Poryai dan juga ayahnya si Kam yang terkena tembakan. Setelah Kam selesai melaksanakan upacara itu, Kam kemudian mendatangi rumah Pak Sutep. Pak Sutep adalah bos yang mencuri gajahnya si Kam. Dan tiba-tiba setelah si Kam berhasil menghajar anak buahnya Pak Sutep, tertangkaplah Pak Sutep. Dan kemudian setelah Pak Sutep mau menembakkan pistol kepada Kam, Kam dengan sigap langsung mengunci Pak Sutep. Dan Kam bertanya. Dia mengintimidasi Sutep untuk memberitahukan bahwa gajah-gajah itu ada di tangan Johnny. Johnny adalah seorang gangster Vietnam yang menjalankan sebuah restoran di Thailand yang bernama Tom Yugong. Setelah Pak Sutep berhasil memberitahu Kam bahwasanya Johnny lokasinya ada di restoran Tom Yugong, dan tanpa basa-basi Kam pun langsung bergegas untuk menuju ke restoran Tom Yugong. Namun apesnya si Kam ketika dia naik taksi dan ternyata sopir taksi itu adalah buronan yang diincar oleh dua polisi. Sangat apes sekali. Lalu setelah itu mereka melakukan aksi kejar-kejaran, dan kemudian penculik itu turun dari mobil taksi dan menyandra Kam. Kalau misalnya pencuri itu tidak dibebaskan oleh polisi itu, maka dia akan menembak Kam. Namun justru hal tersebut malah timbal baliknya dari pencuri itu. Dia malah tangannya diongkek-ongkek sama si Kam. Namun polisi kedua, Inspektur Vincent, telah mengikuti Kam sejak dia meninggalkan bandara. Pertama dia menembak si pencuri dan lalu mati. Setelah si pencuri itu mati, dia mencoba menembak Kam. Namun Mark yang bingung dengan tindakan Vincent.
Vincent maksudnya, mempertanyakan mengapa melakukan hal itu. Vincent menjawab bahwa Kam bukan sandera dan memerintahkan Mark dan Rick untuk mengambilnya, yang akhirnya mereka lakukan untuk mengejar Kam. Kemudian setelah mengejar Kam kemudian tertangkap dan dibawa di mobil. Kam memberitahu Mark bahwa dia sedang mencari kerabatnya. Namun Kam tidak langsung bilang kepada Mark bahwasanya kerabatnya itu adalah seekor gajah. Lalu sepanjang perjalanan, mereka melihat Johnny di restoran Tom Yugo. Kam memberontak dan mengatakan bahwasanya suruh menangkap Johnny dan mendesak Mark untuk menangkapnya. Tetapi Mark berpendapat bahwa dia tidak bisa langsung menangkap Johnny begitu saja karena Kam belum memiliki bukti yang jelas tentang kejahatan si Johnny. Karena Kam sudah kesal dengan Mark dan juga Rick, Kam memutuskan untuk memberontak dan berusaha melarikan diri di mobil polisi itu, dan yang mengakibatkan mereka bertiga harus menabrak tumpukan kardus. Dan kemudian Kam kabur dan mengikuti Johnny di jembatan. Akan tetapi di situ Kam dihajar oleh anak buahnya Johnny. Kemudian Kam memaksa salah satu anak buahnya Johnny untuk membawanya ke tempat persembunyian Johnny maksudnya, dan juga mengganggu kesepakatan narkoboy Johnny dengan rekannya. Marah, lalu Johnny memanggil anak buahnya untuk menghalangi Kam. Namun semua anak buah Johnny dihajar habis-habisan sama Kam tanpa sisa satu pun. Setelah mengalahkan anak buahnya Johnny, Kam kelelahan dan tertidur di sebuah gang. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Pla, yang bertemu Kam sebelumnya ketika dia berhadapan dengan Johnny. Lalu kemudian Pla membawanya ke apartemen rumahnya Pla. Dalam tidurnya Kam memimpikan pertempuran epik yang melibatkan gajah perang Jaturangkabat atau perlindungan gajah. Ketika Pla pergi, Kam terbangun karena mendengar suara sirine polisi dan harus melarikan diri. Kemudian polisi yang bingung karena Kam sudah tidak ada di apartemen itu, Mark dan Rick keluar dari kasus ini dan ditugaskan kembali untuk menjaga keamanan pertemuan komisaris polisi dengan Mr. Sim. Dalam pertemuan itu, Pla berperan sebagai gadis nyonya rumah dan penari bagi kedua pria itu. Mantap sekali. Dalam pertemuan tersebut, Tuan Sim dan komisaris dibunuh oleh seseorang yang disewa oleh Vincent. Namun pembunuh itu tertangkap oleh kamera komisaris. Vincent membunuh Rick dan menyalahkan Mark. Kemudian Mark memberontak dan melarikan diri. Terus kita kembali ke Kam. Dengan bantuan Pla, Kam memasuki restoran Tom Yugo dan Kam pun menghajar anak buah Johnny satu persatu. Kemudian Kam berhasil masuk ke area VIP dan mencapai ruang makan yang paling atas. Kemudian Kam berkata, "Di mana gajahku?" Dan disambut dengan tawa oleh Johnny dan anak buahnya. Johnny mengejek Kam dengan melempar lonceng kord. Karena hal ini membuat Kam marah kepada Johnny dan yang berakhir seperti ini. Nah, setelah Kam berhasil mengalahkan Johnny beserta anak buahnya, kemudian Kam memasuki area penyimpanan yang berisi berbagai hewan-hewan yang siap disajikan untuk hidangan tamu VIP. Lalu Kam menemukan Sersan Mark yang sedang dikurung di sebuah ruangan belakang, dan di situ ada juga banyak wanita menghibur yang ikut
dikurung juga. Setelah Kam melihat Mark yang lagi disekap di situ atau dikurung di situ, kemudian Kam membebaskan Mark untuk mengajaknya keluar dari restoran Johnny itu. Dan tiba-tiba, ya, Kam sangat kaget dan juga terkejut karena Kurt masih hidup. Ternyata Kurt bersembunyi di dalam ruang gelap itu. Ternyata ruangan tersebut persis di belakang Kam. Setelah Kam berhasil menemukan Kurt, kemudian dengan cepat Kam menyuruh si Kurt untuk masuk ke mobil barang dan mengamankan si Kurt supaya tidak diculik untuk kedua kalinya. Sementara itu Madame Rose diangkat menjadi pemimpin baru geng Cina setelah dia membunuh 2 calon penerus lainnya. Lalu kemudian kita kembali ke Inspektur Vincent. Inspektur Vincent mencari keberadaan Mark dan juga Kam. Dan ternyata Mark dan Kam adalah bersembunyi di sebuah vihara Buddha untuk mencari perlindungan di situ selama beberapa hari. Namun ketika Kam sudah pergi dari vihara Buddha itu, tiba-tiba Vincent datang dengan anak buahnya. Dan ternyata maksud dari kedatangan Vincent untuk membakar vihara Buddha tersebut. Sungguh ini orang sudah gila, pasti nanti kena karmanya. Nah, kenapa Vincent melakukan hal itu? Karena untuk memancing Mark dan Kam untuk kembali ke vihara Buddha itu. Karena Vincent sudah menyiapkan beberapa pasukan tempurnya untuk menghabisi Kam. Nah, setelah Kam berhasil balik ke vihara Buddha itu, tiba-tiba keadaan vihara Buddha sudah dalam keadaan kacau dan terbakar seluruh benda yang ada di dalam itu. Dan ternyata ada satu pria yang menggunakan jaket hitam dan rambutnya panjang kayak tampar atau kayak tali. Kemudian Kam mau tidak mau harus berkelahi dengan orang jaket hitam itu. Setelah berkali-kali Kam sempat kewalahan, akhirnya Kam berhasil menumbangkan orang jaket hitam itu. Tapi tenang, pertandingan tak berhenti di situ saja. Setelah Kam berhasil mengarahkan rambut tampar itu, tiba-tiba datang lagi seseorang yang lumayan ganteng. Tiba-tiba melemparkan pedang kepada Kam. Untungnya Kam berhasil menghindar. Dan lagi-lagi Kam mau tak mau harus melawan pria ganteng itu. Dengan Kam awalnya sempat terkena di bagian dada, sempat terluka. Tetapi dia berhasil mengalahkan itu dengan menggeprek dadanya hingga remuk dan menggunakan gepuk dari gong. Setelah pria ganteng berhasil dikalahkan oleh Kam, datanglah sosok om-om badan besar dan rambutnya botak yang tiba-tiba mencekik Kam dari belakang pintu. Setelah itu mau tidak mau lagi dan lagi Kam harus melawan orang tersebut, om-om botak itu. Tetapi Kam di pertarungan itu mengalami kekalahan karena terlalu kuat untuk Kam. Dan Kam masih belum tahu apa kelemahan dari om-om botak badan besar itu. Setelah Kam lengah dan terbuat kelenger oleh om botak itu, tiba-tiba datanglah suara sirene dari polisi menuju ke arah vihara Buddha itu. Sontak om-om botak itu langsung panik dan lari terbirit-birit sampai ke pintit-pintit, sampai nggak roh aku ning endi. Ya sembuh. Setelah itu tiba-tiba Sersan Mark datang untuk membantu Kam. Kemudian malam harinya, Kam dan Mark tidur di bawah pohon di tepi sungai besar. Pada pagi harinya, Kam melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan Sersan Mark sendirian. Mark ditemukan oleh beberapa polisi dan dikirim untuk berurusan dengan Inspektur Vincent. Lalu, setelah itu, Kam tiba di aula konversi, tempat Madame Rose mengadakan konversi acara penerbitan media massa secara berlaku atau disingkat press. Kemudian datanglah Kam dan Kurt
berlari masuk menakut-nakuti orang, sementara Kam menghajar anak buahnya Ross yang menghalangi Kam untuk masuk. Setelah Kam berhasil menghajar para gangster yang gendeng-gendeng itu, tiba-tiba Vincent datang dan menodongkan pistol kepada Kam. Lalu secara tiba-tiba, Sersan Mark pun datang dan menembaki Vincent bersama anak buahnya. Setelah Vincent lengah, kemudian Mark menghajar Vincent hingga babak belur. Kemudian Mark menangkap Vincent, tapi Johnny tiba-tiba datang dan menembaki Vincent dengan fatal untuk menyelesaikan skor, katanya. Kemudian Kam menemukan Ross bersama dengan Kurt di sebuah ruangan besar, dan betapa kagetnya Kam diperlihatkan oleh kerangka Poryai. Sungguh menyedihkan. Kerangka Poryai itu bertahta permata sebagai hadiah untuk Madame Ross. Kemudian Kam hanya bisa mengingat masa indahnya bersama Poryai. Sampai-sampai Kam tak tersadarkan diri ketika dia dikeroyok oleh anak buahnya Ross. Lalu kemudian Kam baru tersadar ketika benda tajam menyenggolnya. Setelah itu Kam mengamuk sengamuk-ngamuknya dan mengongklek-ngongklek tubuh anak buahnya Ross hingga mereka semua patah tulangnya. Langsung murka. Kemudian datanglah pegulat tubuh besar raksasa yang mengalahkan Kam di vihara Buddha itu. Tanpa omong apa-apa, Kam langsung lari dan menubruk ke para om gundul itu. Anjir, hingga langsung kinclong dong. Hahaha. Namun tetap aja Kam harus kalah lagi, karena si licik Ross juga ikut serta dan memecut tubuh Kam yang membuat Kam harus terjatuh beberapa kali. Kemudian datanglah Kurt yang membantu Kam, dan tiba-tiba datang lagi 3 pegulat badan besar yang melempar Kurt melalui dinding kaca, dan Kam terlempar di ornamen gajah kerangka gajah Poryai. Dan kemudian setelah Kam dilempar ke ornamen gajah itu, yang menyebabkan 2 tulang kaki gajah itu patah. Setelah itu Kam pingsan dan bermimpi. Sekuat-kuatnya orang pasti punya titik kelemahan. Kam menyadari bahwa urat adalah bagian yang paling rentan dan paling penting dari gajah untuk dilindungi. Dan dengan pengetahuan ini, ia mengalahkan 4 pegulat besar dengan menggunakan ujung tajam dari tulang gajah untuk mengiris urat mereka. Setelah perjuangan yang sangat amat berat dan sangat amat menyakitkan itu, pegulat besar semua kini sudah terbujur kaku karena urat-uratnya sudah diputus-putusin oleh Kam dan perlahan mulai ambruk dengan sendirinya. Lalu setelah anak buahnya Ross sudah terkalahkan semua, kini hanya tinggal Ross dan juga asistennya yang agak-agak culun itu. Dan Kam berusaha mengejar Ross yang lagi lari ke apartemen atas untuk Ross menaiki helikopter yang sudah disiapkan oleh asistennya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Ya, Kam dengan sigap menendang mereka berdua. Yang satu tendang kepalanya, yang Ross dijejek pakai dengkulnya Kam. Yang ngebuat si Ross dan Kam pun terjatuh di ruangan tempat kerangka Poryai itu. Dan Kam pun terjatuh pas tergeletak di gading Poryai. Kita kembali ke lobi. Kemudian Mark diwawancarai oleh reporter tentang Kam dan juga gajahnya. Sebuah narasi dari Mark terdengar. Mark menjelaskan bahwa orang Thailand memperlakukan gajah seperti saudara mereka sendiri, dan mereka membenci orang yang menyakiti mereka. Orang Thailand sebenarnya menyukai perdamaian, tetapi tidak menyukai orang yang ngambil kebebasan. Kam akhirnya bertemu kembali dengan Kurt, dan cerita pun selesai. Mana nih sobat menurut kalian? Tapi tenang sobat,
Ternyata film The Protector masih ada lanjutannya. Tentunya di part yang kedua. Tunggu aja sobatku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya undur diri. And bye.